Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Ahmad Nizar Iksan Bahar. Saya Nugraf di Negara. Saya Iwasa Putra Hidayat. Saya Muhammad Nabil. Pada kesempatan hari ini kami akan menjelaskan materi mengenai turunan atau diferensial. Baik, let's go. Let's go. Baik, saya Nugraf di Negara. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu pengertian dari turunan diferensial. Turunan atau diferensial. Pertama, pengertian dari turunan adalah konsep fundamental dalam kalkulus yang mengukur laju perubahan sesaat suatu fungsi terhadap variabel bebasnya, di mana secara geometris nilai turunan pada suatu titik merepresentasikan gradien atau kemiringan dari garis singgung kurva fungsi tersebut. Pada titik yang dimaksud dan aplikasinya sangat luas dalam berbagai bidang seperti fisika untuk menghitung kecepatan dan percepatan, ekonomi untuk analisis biaya marginal, serta teknik untuk optimasi desain. Berikutnya saya akan menjelaskan notasi umum turunan. Pada notasi umum turunan dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu f aksen x, yang kedua dy per dx, dan yang ketiga adalah df per dx. Ketiga notasi ini memiliki arti yang sama. Itu saja dari saya. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Iwasa Putra Hidayat. Sebagai pemateri yang kedua, sini saya langsung saja kita masuk ke materi yang selanjutnya. Next slide, yaitu rumus dasar turunan, yaitu turunan pangkat. Nah, rumusnya itu berbunyi jika kita memiliki fungsi fx sama dengan x pangkat n, maka turunannya kita tulis sebagai f aksen x sama dengan n kali x n kurang 1. Sederhananya itu pangkatnya yang n kita turunkan ke depan x sebagai pengalih, lalu pangkat aslinya kita kurangi 1. Sebagai contohnya itu fx sama dengan x pangkat n, maka n-nya adalah 4. Kita pindah 4-nya kita pindahkan ke depan, lalu pangkat yang di atas di depan x itu kita kurangi dengan 1 menjadi 3. Maka turunan dari fx sama dengan x pangkat 4, turunannya adalah f aksen x sama dengan 4x pangkat 3. Terus di next slide kita mempunyai turunan konstanta dan turunan fungsi konstanta x variabel. Aturan ini sangat sederhana. Jika fx adalah sebuah konstanta atau angka saja, kita sebut sebagai variabel c. Maka turunan f aksen x adalah 0. Jika fx sama dengan 5, fx sama dengan minus 10 atau fx sama dengan 1000, maka turunannya pasti 0. Karena konstanta itu tidak memiliki laju perubahan, nilainya tetap. Terus turunan fungsi konstanta x variabel. Ini adalah gabungan dari aturan pangkat dan konstanta. Jika fx sama dengan c kali x pangkat n, artinya ada angka di depan variabel x yang berpangkat, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan c kali n kali x n pangkat n kurang 1. Sebagai contohnya, kita bisa sebut fx sama dengan 3x pangkat 2, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 3 kali 2 kali x 2 kurang 1, yang hasilnya adalah 6x. Terus next slide. Di sini bagaimana fungsinya dijumlahkan atau dikurangkan. Yang pertama itu turunan dan penjumlahan dan pengurangan. Jika fx sama dengan u x tambah vx, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen x tambah v aksen x. Jika fx sama dengan ux kurang vx, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen x kurang v aksen x. Kita bisa menurunkan setiap suku, setiap bagian dari fungsi itu secara terpisah. Lalu hasilnya tinggal kita jumlahkan atau kurangkan seperti contoh soal aslinya.
Sekian dari saya, itu saja. Wassalamualaikum. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Nabil. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau melanjutkan materi mengenai turunan fungsi trigonometri. Adapun rangkuman-rangkuman atau rumus-rumus fungsi trigonometri, yang pertama sin X, turunannya adalah cos X. Kemudian yang kedua cos X, turunannya adalah minus sin X. Kemudian yang ketiga tan X, turunannya adalah secant kuadrat X. Kemudian yang keempat kotangin X, maka turunannya adalah minus cosecant kuadrat X. Kemudian yang kelima secant X, maka turunannya adalah secant X dikali tangen X. Kemudian yang keenam sekaligus yang terakhir cosecant X, maka turunannya adalah minus cosecant X dikali kotangin X. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan karena ini cuma rumus-rumus. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman Ahmad Nizar Ihsanul Bahar. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas rumus turunan aljabar. Yang pertama itu ada rumus aturan perkalian. Nah, apabila kalian menemukan bentuk fx sama dengan ux dikali fx, maka f aksen x-nya atau turunannya yakni u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen. Lalu yang kedua itu ada aturan pembagian teman-teman. Apabila fx sama dengan u per v, maka turunannya itu sama aja kayak u aksen dikali v dikurang u dikali v aksen dibagi v kuadrat. Lalu yang ketiga itu ada aturan rantai atau chain rule. Nah, jika fx sama dengan hx yang dimasukkan dalam fungsi g, maka f aksen x-nya sama dengan hx yang dimasukkan dalam fungsi g aksen yang dikalikan dengan h aksen x. Selanjutnya, mari kita masuk ke contoh soal teman-teman. Yang pertama ada soal berbentuk aljabar ya. Ada 5x pangkat 3 dikurang 2x ditambah 7. Nah, untuk mencari turunannya, kita lihat pangkatnya guys, ada 3 dan koefisien di depan x ada 5. Kita ingat kembali cara mencari turunannya yang telah dijelaskan oleh Dimas, yaitu kita harus mengalihkan pangkatnya dengan koefisien di depannya, lalu pangkatnya itu dikurang 1. Jadi kita bisa peroleh 3 dikali 5 itu hasilnya 15x, yang lalu pangkatnya dikurang 1 yang menghasilkan 2. Nah, lalu ada di sini 2x teman-teman. 2x ini kan sebenarnya ada pangkat 1. Lalu kalau kita mau turunkan berarti pangkatnya dikurang 1. Lalu yang pangkatnya yang 1 ini dikalikan dengan koefisien di depannya menghasilkan 2. X-nya pangkat 0 berarti hasilnya 1. 2 dikali 1 kan 2. Oke. Lalu ada 7. 7 ini merupakan sebuah konstanta yang dimana apabila kita turunkan menghasilkan 0. Jadi tidak usah kita tulis. Nah, inilah dia tadi hasilnya. Oke, mari kita masuk ke contoh soal nomor 2. Ada soal sin pangkat 5 yang dikalikan dengan 3x kuadrat dikurang 2. Cara menurunkannya, kita lihat pangkat tertingginya dulu, sin pangkat 5. 5-nya ini bisa kita turunkan ke depan sin seperti ini, 5 sin. 5-nya dikurang 1 menghasilkan 4, 5 sin pangkat 4. Lalu kita tuliskan kembali aljabarnya, 3x kuadrat dikurang 2. Lalu kita tuliskan turunan dari sin yakni cos. Lalu kita tuliskan kembali aljabarnya, 3x kuadrat dikurang 2. Lalu langkah terakhir yakni menuliskan dari turunan dari aljabarnya yakni 3x kuadrat dikurang 2 yang hasilnya sama dengan 6x. Oke, tinggal kita sederhanakan teman-teman. 6x dikali 5 sama dengan 30x sin pangkat 4 yang dikalikan dengan 3x kuadrat dikurang 2 dikalikan dengan cos dikali 3x kuadrat dikurang 2.
Lalu itulah tadi jawabannya. Langsung saja kita masuk ke contoh soal nomor 3. Ini fungsi aljabar juga. Fx sama dengan akar pangkat 4 dari 2x kuadrat dikurang 3 yang dipangkatkan 3. Oke. Langkah untuk menurunkannya, kita bisa ubah dulu ini bentuk akarnya menjadi eksponen biasa, yakni 2x kuadrat kurang 3 pangkat 3/4. Lalu kita turunkan pangkatnya ke depan, berarti kita menghasilkan 3/4 dikali 2x kuadrat dikurang 3. 3 pangkat 3/4 itu kita kurangkan 1 yang menghasilkan minus 1/4. Lalu dikalikan dengan turunan aljabarnya, yakni 4x. Oke, ini bisa langsung menghabisi, berarti tersisa 3x dikali 2x kuadrat dikurang 3 dipangkatkan minus 1/4. Selesai. Itu saja teman-teman contoh soalnya. Bye bye. Itulah tadi materi yang sempat kami sampaikan. Apabila ada kurang atau salahnya, mohon dimaafkan. Kami hanyalah manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.